Shalom. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, sabda Tuhan, isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Dengan temanya di tahun 2024 ini masih ada tahun pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya pada pagi hari ini. Mari kita baca kitab Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Amin, puji Tuhan. Saya sudah bacakan barusan Mazmur 65 ayat 12. Tuhan memahkotai Raja Daud dengan kebaikan-kebaikannya, mengelilingi dengan kebaikan-kebaikannya, kebaikan Tuhan pada Raja Daud. Amin, puji Tuhan, haleluya. Memahkotai, mengelilingi, dalam bahasa Yunaninya atar. Puji Tuhan. Tuhan mengelilingi kita dengan kebaikan-kebaikannya, dengan memahkotai kita dengan kebaikannya di dalam hidup kita dan tahunnya Tuhan. Amin, puji Tuhan, glory, haleluya. Di sini firman Tuhan mengatakan, bahkan dia juga dokter di atas segala dokter, profesor di atas segala-galanya profesor, tabib di atas segala-galanya tabib. Dia juga pencipta langit dan bumi dan alam semesta ini di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Biar tahun pemeliharaan Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan saudara pada pagi hari ini. Tuhan akan mengelilingi kita dengan kebaikannya selama dalam kehidupan kita, selama hidup kita. Tuhan memahkotai kita dengan kebaikannya selama kita masih bernapas, masih hidup pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan. Coba kita renungkan kebaikan Tuhan selama di tahun 2023 yang lalu, yang sudah lewat. Kan Tuhan sudah menolong kita. Karena kebaikan Tuhan tidak bisa dihitung dengan kalkulator di dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan, glory, haleluya. Ketika saudara sakit, Tuhan yang sembuhkan. Ketika saudara mengalami masalah kesulitan, Tuhan berikan jalan keluarnya di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya. Amin, puji Tuhan, glory, haleluya. Firman Tuhan mengatakan, ketika saudara mengalami juga tekanan yang berat, sekalipun depresi dalam hidup saudara, Tuhan berikan penghiburan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan, glory, haleluya. Kitab Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan mengatakan demikian, firman Tuhan.
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin, puji Tuhan, glory, haleluya. Mari kita baca lagi. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, biarlah ia datang kepadaku dan minum. Sekalipun seorang pelacur, sekalipun dia seorang perampok, sekalipun dia seorang pembunuh, bahkan sekalipun dia penipu, bahkan orang yang anti Tuhan, yang bawa kobokan air, marilah minum dengan Yesus. Amin, puji Tuhan, haleluya. Bahkan dikatakan bahwa Yesus lahir di tempat yang hina, tempat binatang yang hina, yang bau sekali. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan lagi. Mari kita buka dalam kitab di Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 7 sampai 10. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita baca. Haleluya. Kitab Yohanes 10. Haleluya. 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 Kitab Yohanes. Maaf, bentar. Ada Bapak Ibu Saudara, ada yang keselip. Saya baca catatan Yohanes 8. Kitab Yohanes 8 ayat 7, 10, 11. Kita baca. Haleluya. Kitab Yohanes 8 ayat 7, 10, dan 11. Bunyi demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan itu. Ayat 10-nya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin, puji Tuhan, glory, haleluya. Yesus mengatakan demikian kepada perempuan itu, jangan ada berbuat dosa lagi. Amin, puji Tuhan. Seorang perempuan yang berbuat zina menurut ahli hukum Taurat dan orang Farisi harus dirajam perempuan itu sampai mati. Haleluya. Tetapi Yesus tidak menolak, selalu menerima perempuan itu. Dan kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau.
Yesus berkata pada perempuan itu, perempuan yang berbuat zina itu, perempuan ini selamat dari hukuman rajam. Semestinya dia harus dirajam sampai mati kepada seorang perempuan yang sudah berbuat zina. Haleluya, puji Tuhan. Kata selamat bahasa Yunaninya tova. Tuhan memakotai perempuan ini dengan kebaikan-kebaikannya Tuhan. Amin, puji Tuhan. Artinya tova menyenangkan dan berbuah lebat. Haleluya, puji Tuhan. Ulangan 1 ayat 14, mari kita baca. Haleluya. Ulangan 1 ayat 14 bunyi demikian firman Tuhan. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Orang Israel menjawab nasihatnya, kebaikannya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Roma 8 ayat 8, mari kita baca. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin, puji Tuhan. Mari kita baca ayat 4, 5, 6 dan 7-nya. Haleluya. Roma 8 ayat 8. Haleluya. Roma 8. Haleluya. Roma 8 ayat 8. Kita baca ayat 7, dari ayat 4, 5, 6, 7. Haleluya. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8 yang saya sudah baca, saya baca lagi. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin, puji Tuhan. Glory, haleluya. 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 Di sini dikatakan firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak layak hidupannya di hadapan Allah sama sekali. Karena hidup hidup menurut keinginan daging yang tidak berkenan kepada Allah dalam hidupnya. Hidup yang bagi setiap orang-orang yang berbuat zina. Amin, puji Tuhan.
kebaikan Tuhan berbeda dengan kebaikan manusia. Sebaik-baiknya manusia tidak bisa sebaiknya Tuhan. Sebaik-baiknya manusia ada batasnya. Sebaik-baiknya manusia itu ada limitnya. Sebaik-baiknya manusia itu penuh dengan keterbatasan dalam hidupnya. Firman Tuhan mengatakan, kalau manusia lihat orang dari luarnya, bukan dari dalamnya. Amin, puji Tuhan. Tapi Tuhan melihat saudara itu dalamnya, dalam hatinya, dalam hidupnya, dalam kehidupannya. Dia lihat dalamnya, bukan luarnya, bukan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pada pagi hari ini, coba kita renungkan kebaikan Tuhan selama tahun 2023 ini. Tuhan sudah banyak menolong saudara. Karena kebaikan Tuhan tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Amin. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita baca dalam ayat. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita, saudara, boleh mengikuti jejaknya Tuhan atau jalannya Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan mengeluarkan lemaknya. Kalau rumah tangga saudara lagi ribut atau cekcok, berarti saudara kurang minyak urapan. Atau minyak urapan bicara Roh Kudus. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Berarti hidup saudara tidak ada Roh Kudusnya. Kosong hidup saudara. Haleluya. Saudara, kalau mau melimpah berkatnya, Tuhan akan memberkati saudara di dalam kehidupan saudara pada pagi hari ini. Hidup saudara boleh pakai jalannya Yesus, jalannya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus mengatakan, jalanmu bukanlah jalanku. Amin, puji Tuhan. Glory, haleluya. Kalau saudara berjalan dengan jalannya Tuhan, saya ulangi, kalau saudara berjalan dengan jalannya Tuhan, itu berbeda
Saudara boleh pakai jalannya Tuhan. Hidup saudara akan melimpah dengan berkat Tuhan dalam hidup saudara pada pagi hari ini. Matius, mari kita baca Matius 10 ayat 29 30. Matius 10. Haleluya. Matius 10. Haleluya. Matius 10. Haleluya. Matius 10. Matius 10 ayat 29, 30, 31. Haleluya. Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya itu. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit itu. Amin, puji Tuhan, glory, haleluya. Haleluya. Mari kita baca lagi. Tuhan Yesus mengatakan, ada satu perumpamaan, yaitu burung pipit yang tidak ada harganya, masih disayang Tuhan, tidak ada harganya dibandingkan dengan manusia ciptaan Tuhan. Haleluya. Mari kita baca Lukas 12 ayat 6. Haleluya. Lukas 12 ayat 6. Haleluya. Lukas 12 ayat 6. Haleluya. Lukas 12 ayat 6, 23 dan 24. Haleluya. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah, dilupakan Tuhan. Ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung-burung pipit itu. Haleluya. Ayat 24-nya. Haleluya. Ayat 24-nya. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Bapa di surga. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Di sinilah Yesus. Tuhan Yesus mengatakan dan tadi satu perumpamaan. Saudara, dibandingkan dengan burung pipit, saudara lebih berharga. Karena saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya pada pagi hari ini. Karena manusia itu lebih berharga daripada burung pipit itu. Firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menyentuh hati kita pada pagi hari ini. Boleh merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kehidupan kita
pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Di sini katakan, manusia itu lebih berharga daripada burung itu, burung pipit di mata Tuhan. Amin, puji Tuhan. Burung gagak diperhatikan Tuhan juga. Tuhan menyuruhnya kasih makan untuk Nabi Elia. Tuhan bisa merentah burung gagak itu, kasih makan Nabi Elia. Amin, puji Tuhan, glory, haleluya, haleluya. Kita hidup nggak boleh minder. Dari tahun ini, di tahun 2024 ini, tahun ini tahun kelimpahan rohani, kelimpahan rohani dan jasmani dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, dalam kehidupan saudara pada pagi hari ini. Bagi orang-orang yang percaya, haleluya, puji Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita tinggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan hidup kita akan rugi. Kita yang rugi sendiri. Tuhan itu tidak rugi sama sekali. Ingat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kelimpahan untuk saudara pada pagi hari ini. Kelimpahan untuk kita semuanya pada pagi hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan, janji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tuhan janji akan memelihara kehidupan saudara dan kita pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara pada pagi ini, memberkati kita semuanya. Bagi orang yang percaya pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan saya tidak perpanjang lebarkan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa, puji Tuhan. Bapa di surgawi, Allah yang kami sembah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kalau hamba sudah menyampaikan benar firman-Mu, sabda-Mu, isi hatimu pada pagi hari ini, firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, boleh menyentuh hati kami, Tuhan. Boleh menyadarkan kami pada pagi hari ini, Tuhan, dalam kehidupan kami. Bahkan boleh mengingatkan kehidupan kami pada pagi hari ini, Tuhan. Biar pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenar firman-Mu, Tuhan. Biar firman-Mu, Tuhan, boleh benar, Tuhan. Boleh menegur, menempat dalam kehidupan kami pada pagi hari ini semuanya. Bagi orang yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan Yesus. Biar firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, boleh menjadi berkat, Tuhan. Boleh menjadi satu kekuatan, Tuhan. Boleh menjadi satu penghiburan. Dan firman-Mu belum memberikan kemenangan di atas segala kemenangan pada pagi hari ini. Tuhan, jadikan Tuhan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu pada pagi hari ini. Bukan sebagai pendengar saja, Tuhan Yesus, ya. Biar firman-Mu, Tuhan, boleh tertanam dalam hati kami. Boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya, Tuhan Yesus, ketika kami sakit, Tuhan sembuhkan kami. Ketika kami mengalami jalan buntu, Tuhan memberikan jalan keluarnya. Amin, Tuhan Yesus, glory, makasih. Ketika kami menghadapi kesulitan, Tuhan, tekanan, Tuhan Yesus, sekalipun depresi,
Tuhan memberikan penghiburan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar pada pagi hari Tuhan, biar firman Tuhan boleh menjadi satu bagian dalam kehidupan kami. Belum menjadi satu pegangan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bahkan boleh menjadi satu rema Tuhan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Rohku, terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat tangan. Pulanglah dengan kasih-Nya. Pulanglah dengan anugerah-Nya. Pulanglah dengan berkat-Nya. Dari Tuhan Yesus Kristus. Dari Allah Elohim. Persekutuan Roh Kudus. Yang percaya mengatakan, amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom. Sampai berjumpa lagi kesempatan. Haleluya.